kesempatannya. Kemudian selamat pagi juga kepada Bapak dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Khairul Umar. Terima kasih juga atas kesempatannya. Saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul model prediksi keterlambatan kedatangan pesawat terbang di Bandara Hussein Sastra Negara dengan machine learning. Saya Muhammad Rizky Octavianto dengan NIM 1361609. Ikut pendahuluannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 89 Tahun 2015, keterlambatan penerbangan merupakan perbedaan waktu kedatangan atau keberangkatan dari jadwal penerbangan. Kemudian kategori ini dibagi menjadi 6 kategori, dengan kategori paling ringan adalah kategori 1 dengan keterlambatan 30-60 menit, dan yang paling berat adalah kategori 6 apabila penerbangan tersebut dibatalkan. Kemudian keterlambatan menyebabkan kerugian bagi pihak maskapai maupun penumpang. Penyebab keterlambatannya sendiri bervariasi antara lain dari faktor teknis, faktor non-teknis, dan cuaca penerbangan. Kemudian tentang sains data dan machine learning. Sains data merupakan proses pengambilan informasi dari sekumpulan data untuk membantu dalam proses pemecahan masalah. Kemudian machine learning merupakan algoritma yang dapat menyesuaikan parameter-parameternya terhadap data yang kita umpankan kepadanya. Kemudian berikut adalah gambaran besar dari sains data dan machine learning. Dari data yang telah dikumpulkan akan dilakukan exploratory data analysis berupa analisis kualitatif terhadap data, yaitu visualisasi dan analisisnya terhadap data. Kemudian ini adalah pipeline dari machine learning-nya, yaitu kita umpankan kepada machine learning model yang untuk penelitian kali ini akan dilakukan proses pendekatan black box model, yang kemudian akan menghasilkan model yang menyesuaikan terhadap data yang telah kita kumpulkan. Kemudian model tersebut akan memprediksi apakah data baru merupakan data penerbangan tepat waktu atau penerbangan delay, seperti itu. Kemudian batasan masalahnya adalah sebagai berikut. Dataset yang akan digunakan dalam penelitian tugas akhir ini adalah dataset yang telah diambil oleh Muhammad Ilzam Falah dalam tugas akhir beliau yang berjudul Desain Model Prediktor Keterlambatan Pesawat Udara di Bandara Hussein Sastra Negara dengan beberapa penyesuaian yang diperlukan. Kemudian faktor penyebab keterlambatan yang akan dianalisis adalah faktor lalu lintas bandara asal dan tujuan, cuaca bandara asal dan tujuan, dan jadwal penerbangan. Kemudian faktor non-teknis operasional yang berasal dari maskapai penerbangan dan bandara akan diabaikan. Kemudian penelitian kali ini akan menggunakan open source machine learning library berbasis bahasa pemrograman Python. Kemudian ini adalah sistematika penelitian dari pendahuluan, kemudian akan dilakukan pemrosesan data dengan yang diantaranya adalah pembersihan dengan preprocessing, exploratory data analysis, dan data splitting. Kemudian akan dilakukan pelatihan model, yang diantaranya adalah pelatihan model, kemudian penyimpanan model, evaluasi dan validasi model, serta perbandingan hasil. Kemudian akan dilakukan penjelasan terhadap model tersebut dengan global explanation dan local explanation. Ini masuk ke pemrosesan data. Ini adalah gambaran besar dataset yang digunakan. Dataset terdiri dari 12 data laporan cuaca bulanan dan laporan jadwal dan waktu kedatangan dari 40 kode penerbangan menuju Bandung dalam 1 tahun dari 13 kota di Indonesia. Kemudian ini ada modifikasi datanya. Modifikasi data diperlukan untuk membuat fitur-fitur data yang nantinya akan dimasukkan ke model machine learning-nya. Kemudian beberapa modifikasi yang dilakukan antara lain seperti berikut. Mengklasifikasi keterlambatan menjadi penerbangan terlambat lebih dari 30 menit dan penerbangan tepat waktu, ekstraksi data minggu, hari dalam minggu, dan jam kedatangan dari data jadwal kedatangan penerbangan. Kemudian klasifikasi jam kedatangan pesawat menjadi beberapa kelas, yaitu dini hari, pagi hari, siang hari, dan sore hari. Klasifikasi asal penerbangan, kemudian ekstraksi data lalu lintas udara melalui penghitungan lalu lintas penerbangan menuju Bandung dan di Bandung tiap jamnya. Kemudian dataset hasil modifikasinya adalah sebagai berikut. Dataset hasil modifikasinya ada beberapa yang merupakan kategorikal yang nantinya akan dilakukan proses binary encoding, seperti itu. Kemudian pada proses pembersihan dan preprocessing datasetnya, pada proses pembersihan saya melakukan outlier detection dan imputasi pada data nol. Pendeteksian outlier sendiri dilakukan pada data yang bersifat non-kategorikal. Kemudian variabel tersebut akan dianggap outlier apabila nilai absolut standarnya bernilai kurang lebih 3. Kemudian data nol akan dilakukan proses imputasi data dengan menggunakan KNN imputer. Seperti itu. Kemudian untuk preprocessing datasetnya saya menggunakan 2 pendekatan, yaitu standarisasi dan non-standarisasi. Kemudian
penelitian ini akan membandingkan apakah pengaruh dari preprocessing yang berbeda mempengaruhi dalam performa model, seperti itu. Hasil pemrosesan datanya adalah sebagai berikut. Data yang saya klasifikasikan sebagai data delay lebih dari 30 menit akan menjadi data target. Kemudian data target tersebut merupakan data biner, yaitu 1 dan 0, yang nantinya klasifikasi ini akan bersifat binary classification. Kemudian hasil modifikasi data menunjukkan data penerbangan tidak terlambat sejumlah 7.500 data dan data penerbangan terlambat dan tidak lengkap sebanyak 7.400 data. Nilai 0 teridentifikasi pada 4.000 baris data dan nilai outlier teridentifikasi pada 170 data. Nilai hasil akhir dari data adalah data yang telah di-encode sebanyak 13.500 data dan 33 fitur data, seperti itu. Kemudian masuk ke exploratory data analysis. Exploratory data analysis bertujuan untuk memberikan gambaran besar dan hipotesis awal terhadap data yang sekarang kita punyai, seperti itu. Kemudian ini adalah distribusi data berdasarkan hari penerbangan. Terlihat di sini bahwa secara umum distribusi penerbangan yang tidak delay pada tiap harinya lebih banyak daripada penerbangan yang tidak delay, daripada penerbangan yang delay. Oleh karena itu tidak dapat diberikan kesimpulan yang cukup baik bahwa hari penerbangan merupakan fitur penentu terhadap klasifikasi. Gitu. Kemudian distribusi data berdasarkan jam pendaratan, terlihat di sini bahwa pada data delay distribusinya terdapat satu konsentrasi yang cukup besar di satu titik, sedangkan tidak terdapat konsentrasi yang serupa pada data yang tidak delay. Oleh karena itu jam pendaratan dapat kita simpulkan bahwa jam pendaratan kemungkinan besar memiliki andil yang cukup besar dalam proses klasifikasi. Kemudian pada distribusi data berdasarkan asal penerbangan, terlihat bahwa beberapa asal dari penerbangan memiliki kecenderungan untuk delay daripada beberapa kota yang lain, dan beberapa kota yang lain memiliki kecenderungan untuk tidak delay. Beberapa kota dengan kecenderungan delay antara lain adalah Surabaya, Semarang, Pangkal Pinang, Yogyakarta, dan Makassar. Seperti itu. Kemudian untuk beberapa kota yang memiliki kecenderungan untuk tidak delay antara lain adalah Kuala Namu, Kuala Lumpur, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan, Pontianak, seperti itu. Ini untuk distribusi terhadap berdasarkan traffic origin. Terlihat di sini bahwa konsentrasi yang cukup besar, di mana pada traffic origin 0, konsentrasi data delay-nya cukup besar di sekitar sini. Oleh karena itu dapat dihipotesiskan juga bahwa traffic origin memiliki andil yang cukup besar dalam klasifikasi. Kemudian kalau kita lihat dalam grafik distribusi dalam minggu penerbangan, tidak terdapat perbedaan antara data delay dan data yang tidak delay. Oleh karena itu tidak bisa ditarik kesimpulan bahwa minggu penerbangan merupakan fitur penentu dari klasifikasi. Sama juga dengan traffic di Bandung, di mana hampir sama distribusinya antara kedua data delay dan tidak delay. Oleh karena itu tidak bisa juga kita simpulkan bahwa grafik tersebut tidak bisa juga kita simpulkan bahwa fitur tersebut memiliki andil besar dalam klasifikasi. Seperti itu. Ini untuk matriks korelasinya. Matriks korelasi sendiri adalah memperlihatkan bagaimana tiap fitur berkorelasi terhadap fitur yang lainnya. Untuk kali ini yang akan dianalisa adalah korelasi fitur-fitur data terhadap data target, seperti itu. Kemudian ini adalah kesimpulan dari exploratory data analysis. Dari hasil visualisasi data melalui violin plot, hipotesis yang dapat diambil adalah lalu lintas di bandara asal, jam pendaratan penerbangan, dan asal penerbangan merupakan fitur data penentu keterlambatan penerbangan. Kemudian dari analisis melalui matriks korelasi didapat bahwa fitur data dengan korelasi negatif terbesar terhadap keterlambatan pendaratan antara lain adalah lalu lintas di bandara asal dan jam pendaratan pada dini hari. Kemudian fitur data dengan korelasi positif terbesar terhadap keterlambatan penerbangan antara lain adalah penerbangan yang berasal dari Surabaya dan Pangkal Pinang serta jam pendaratan. Kemudian ini adalah masuki pelatihan model dan evaluasi dari hasil pelatihan model. Berikut adalah model supervised learning yang akan digunakan.
ada 11, yaitu logistic regression, decision trees, KNN classifier, linear discriminant analysis, naive Bayes, support vector classifier, random forest classifier, extremely randomized trees classifier, Bagging dengan basis dasarnya adalah decision trees classifier, multi-layer perceptron, dan XGBoost. XGBoost dengan tree boosting. Kemudian model dilatih dengan menggunakan dataset yang telah dipisah antara dataset validasi dan dataset latih dengan proporsi sebesar 20% merupakan dataset validasi dan dataset latih adalah sebesar 80%. Kemudian evaluasi hasil dengan matriks menggunakan beberapa matriks, yaitu akurasi, ROC curve, precision recall curve, dan boundary decision. Kemudian untuk akurasi akan menggunakan cross validation process, di mana data akan dipecah-pecah menjadi sebanyak tertentu bagian, dan salah satu bagiannya akan digunakan sebagai validasi. Kemudian dilakukan sebanyak 10 kali pengulangan untuk menentukan hasil rata-rata dari akurasi model tersebut. Kemudian hasilnya adalah sebagai berikut. Nilai akurasi sangat beragam, dari yang paling rendah adalah naive Bayes sebanyak 0,77 atau 77%, dan yang paling tinggi adalah Bagging classifier sebesar 91,5%. Kemudian apabila kita bandingkan dengan model yang menggunakan data tidak terstandarisasi dan model yang menggunakan data terstandarisasi, terlihat perbedaan yang cukup signifikan pada 3 model, yaitu logistic regression, Canary Snakebore, dan support vector machine. Dan dilihat di sini bahwa pada model dengan data yang terstandarisasi terdapat kenaikan kecepatan pada support vector machine dan logistic regression, akan tetapi pada model KNN mengalami penurunan kecepatan. Kemudian ini adalah ROC untuk model tidak terstandarisasi. Untuk quick analisisnya terlihat bahwa nilai AUC tertinggi pada model yaitu adalah pada Bagging classifier dan random forest sebesar 0,96. Dan yang paling rendah adalah pada naive Bayes sebesar 0,83. Mungkin perlu diperhatikan juga pada model support vector machine yang nantinya akan berbeda pada hasil ROC pada standaris data model, seperti itu. Kemudian ini adalah standaris data model. Terlihat di sini AUC-nya hampir sama seperti model yang tidak terstandarisasi, akan tapi pada nilai SVM, pada model SVM mengalami peningkatan sebesar 0,05 atau 5%. Seperti itu. Kemudian ini untuk Bagging classifier, ROC, dan precision recall curve-nya seperti berikut, serta confusion matrix-nya. Untuk random forest seperti berikut, dan ini adalah perbandingan KNN yang sebelumnya mengalami perubahan performa apabila dibandingkan dengan model yang terstandarisasi dan tidak terstandarisasi dan model yang terstandarisasi. Kemudian ini juga pada SVM ada memiliki perbedaan yang cukup signifikan, dan logistic regression. Kemudian ini adalah untuk visualisasi terhadap classification regime dan boundary decision-nya seperti berikut. Yang mungkin yang perlu diperhatikan di sini adalah beberapa model, yaitu KNN, decision trees, kemudian extremely randomized decision trees, dan random forest. Bagging classifier memiliki model tersebut memiliki kecenderungan untuk menyesuaikan data terlalu detail. Oleh karena itu akan menjadi sebuah masalah, karena nantinya akan masuk ke dalam penilaian terhadap overfitting, seperti itu. Kemudian ini berikut adalah analisis model training dan evaluasi hasilnya. Berdasarkan hasil perbandingan akurasi didapatkan bahwa model dengan akurasi tertinggi adalah Bagging classifier. Kemudian model dengan data yang terstandarisasi akan memperlihatkan performa akurasi dan AUC yang lebih baik pada model tertentu, SVM dan KNN. Sedangkan untuk model yang lain, perubahan yang didapat tidak signifikan. Secara umum, model berbasiskan decision trees dan ensemble memiliki tingkat akurasi klasifikasi yang lebih besar. Kemudian perbandingan hasil dengan menggunakan ROC curve menunjukkan nilai AUC tertinggi pada Bagging classifier. Analisis pada decision boundary dari tiap model mengindikasikan kasus overfit pada beberapa model, yaitu KNN dan tree based model. Hal ini kemungkinan besar disebabkan pada
model yang berbasiskan tree atau decision tree memiliki karakteristik variance yang tinggi dan jumlah data yang kemungkinan kurang untuk diterapkan pada model-model tersebut. Kemudian ini masuk ke hasil dari penjelasan model. Untuk penjelasan model saya menggunakan global explanation dan local explanation. Ini kenapa diperlukan explanation model, karena pendekatan sebelumnya merupakan pendekatan black box model karena terbatasnya akses ke dalam algoritma machine learning. Kemudian beberapa framework tambahan dapat digunakan untuk menjelaskan algoritma machine learning bagaimana algoritma machine learning bekerja. Antara lain yang untuk digunakan pada penelitian ini adalah LIME atau Local Interpretable Model Agnostic Explanation. LIME sendiri bekerja dengan menggunakan local surrogate models dengan menjelaskan hasil klasifikasi atau regresi dari beberapa sampel. Kemudian akan diambil 4 sampel acak dari tes dataset yang akan dievaluasi menggunakan model prediksi dan dilakukan penjelasan dengan menggunakan modul LIME. Ya, untuk global explanation, kenapa saya menggunakan XGBoost, karena XGBoost sendiri merupakan model yang mudah dijelaskan. Apabila dimasukkan ke dalam modul penjelasan yang lain, model XGBoost bekerja dengan baik terhadap modul tersebut. Oleh karena itu saya menggunakan XGBoost. Kemudian untuk global explanation sendiri saya menggunakan XGBoost Feature Importance. Di sini terlihat bahwa traffic pada bandara origin merupakan fitur utama dalam penentuan klasifikasi pada model XGBoost. Kemudian ini adalah implementasi LIME untuk penjelasan pada XGBoost. Terlihat di sini bahwa traffic pada bandara origin merupakan fitur penentu dalam penentuan klasifikasi. Ini untuk sampel 1, terus untuk sampel 2-nya hampir sama seperti sampel 1, dan sampel 3 juga, serta pada sampel 4 traffic pada bandara di origin merupakan penentu pada data delay, seperti itu. Kemudian ini perbandingan dengan model-model yang lain. Untuk random forest terlihat di sini bahwa traffic bandara origin cukup sepakat terhadap XGBoost, di mana traffic pada bandara di origin merupakan fitur penentu dari hasil klasifikasi. Kemudian apabila dibandingkan dengan model decision trees atau extremely randomized trees dan bagging, cukup berbeda apabila dibandingkan dengan random forest dan XGBoost, di mana memiliki perbedaan terhadap fitur penentunya. Kemudian dengan multi-layer perceptron kira-kira seperti ini, dan kemudian pada KNN cukup berbeda terhadap sebelumnya, di mana traffic bandara di mana waktu pendaratan merupakan penentu dari klasifikasi. Kemudian SVM seperti berikut. Naive Bayes cukup berbeda dengan sebelumnya, di mana origin merupakan fitur penentu yang merupakan fitur penentunya. Kemudian logistic regression hampir sama terhadap linear discriminant analysis seperti berikut. Kemudian analisisnya adalah penjelasan LIME terhadap 4 sampel hasil klasifikasi XGBoost menunjukkan kesepakatan terhadap hasil global explanation, di mana penentu delay-nya adalah traffic pada bandara asal. Hasil dari perbandingan penjelasan model dengan base model decision trees menunjukkan kesepakatan terhadap faktor penentu keterlambatan, yaitu waktu pendaratan. Kemudian model random forest sedikit berbeda dengan model yang berbasiskan decision trees yang lain dan lebih menyerupai model XGBoost. Kemudian beberapa model yang memiliki alternatif penjelasan lain yang berbeda adalah model KNN dan Naive Bayes. Ini perbandingan dengan hasil riset sebelumnya. Pada kali ini saya menggunakan platform Python dan sebelumnya menggunakan SPSS statistik dengan fitur yang sekarang bisa diekstrak adalah 33 fitur, yang sebelumnya cuma 7, dan akurasi terbaik adalah 91% dengan sebelumnya 54%. Faktor penentu di penelitian kali ini adalah traffic bandara origin, sedangkan sebelumnya adalah cuaca di bandara origin. Kemudian untuk processing-nya saya samakan, yaitu menggunakan standarisasi dan tidak menggunakan standarisasi, dengan explanation-nya menggunakan global explanation dan local explanation yang belum dilakukan pada penelitian sebelumnya. Kemudian kesimpulannya sendiri adalah sebagai berikut. Hasil dari grafik erosi didapat bahwa random forest dengan AUC 0,96 dan bagging classifier dengan AUC 0,96 menunjukkan performa yang paling baik. Kemudian penggunaan data asli tanpa standarisasi terlebih dahulu secara umum memberikan performa model yang hampir sama. Perubahan performa model akibat kelakuan preprocessing yang berbeda lebih signifikan pada linear model, yaitu SVM dan logistic regression serta KNN. Tapi pada KNN, hasil standarisasi data menyebabkan peningkatan waktu pelatihan model sebanyak 381% dari sebelumnya. Kemudian pada analisis dan visualisasi decision boundary terlihat indikasi overfit
pada model dengan basis decision tree. Akan tetapi hal ini tidak terlihat pada nilai akurasi maupun nilai AUC pada tes data. Kemungkinan besar disebabkan oleh data yang cenderung uniform serta kurangnya tes data dan sifat high variance dari tree-based model. Secara umum, penjelasan lokal dari Lime pada model dengan base estimator yang sama menunjukkan kesamaan. Beberapa estimator dengan algoritma yang jauh berbeda dengan yang lain seperti KNN dan Naive Bayes menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan model yang lain. Sekian, terima kasih.